Nah, jamaah sekalian, setelah saya sudah menyampaikan di dalam pembukaan khutbah pesan wasiat iman dan takwa kepada Allah, perkenankan saya pada kesempatan Jumat hari ini ingin menyampaikan satu materi yang berjudul pengakuan diri. Hal yang perlu untuk kita sama-sama sadari. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini adalah manusia suci. Al-insan mahallul khotob wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya berbuat dosa dan maksiat. Dan manusia itu juga adalah tempatnya kadang lalai dan lupa diri. Dalam hadis lain, kullu bani adama hatta'un wa khairu hatta'una at-tawabin. Siapapun juga dari anak cucu Bani Adam, dia pasti pendosa, pelaku pendosa. Dan sebaik-baik daripada mereka anak cucu Bani Adam itu adalah dia bersegera untuk bertobat kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, perkenankan saya mencoba ingin mengungkap beberapa kisah dari sifat-sifat mulianya para sahabat. Dalam ayat lain di situ, laqad kana lakum fi qasasihim ibratan liulil albab. Bagi kamu itu sungguhnya ada kisah-kisah mereka bagi yang punya akal yang cerdas. Kita lihat contoh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu atau bapak kucing biasa kadang kalau membaca ayat idzas samaun kuwirat, apabila matahari digulung, dan seterusnya. Ini tentang cerita kejadian hari kiamat. Abu Hurairah itu menangis dengan sekeras-kerasnya tangisan. Ketika ditanya, beliau hanya menjawab, begitu dahsyatnya hari kejadian itu, di mana segala sesuatunya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada akan fana, akan hancur. Yang akan kekal hanyalah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Tumbuh hidup rasa takutnya. Sementara beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di dalam kesempatan riwayat lain, sewaktu beliau sakit menjelang kematiannya, beliau juga menangis. Menjelang sakaratul maut. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai bapak kucing Abu Hurairah? Dikatakan oleh beliau, saya menangis bukan karena harta dan kemegahan
yang aku akan tinggalkan harta dan kemegahan serta kemauan dunia yang akan aku tinggalkan. Sementara aku menangis, aku ini akan kembali ke negeri akhirat, negeri yang sangat suci. Sementara dosa-dosaku sungguh sangat banyak. Amal-amal perbuatan yang aku lakukan sungguh masih sangat sedikit. Ini Masya Allah, seorang yang diantara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah masih menunjukkan sifat ketawaduannya. Ini ahli surga loh. Ya. Dia merasa dirinya sama sebagai manusia biasa yang kembali ke konsep yang saya katakan tadi. Manusia tempat salah dan lupa, manusia tempat dosa dan maksiat. Dia tahu dirinya siapa. Walaupun sudah banyak amal kebaikan yang telah dilakukan, tapi tidak ada pernah sedikit pun niatan untuk bangga. Tidak ada pemikiran sedikit pun, tidak ada untuk ria, tidak ada untuk ujub, tidak ada untuk ta'assub, mengherankan terhadap dirinya sendiri. Sum'ah, tidak ada niatan untuk selalu memulia-muliakan dirinya sendiri. Puji alih, ingin dipuji, tidak. Ya. Begitupun sebenarnya ini kalau saya mau cerita tentang banyak para sahabat, memang banyak sahabat itu yang punya sifat demikian, pengakuan diri. Masya Allah. Apalagi yang mau dibahasakan tentang mereka? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya. Orang dari muhajirin, orang yang terdahulu dari muhajirin dan al-ansar. Tapi mereka tetap merendahkan hatinya, tawadu. Kita lihat, begitupun sahabat Abu Bakar dan Hanzalah. Kalau saya cerita panjang lagi waktu sempit. Hanzalah pernah datang mengaku di hadapannya Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Karena Hanzalah bertanya, saya kalau datang di majelisnya baginda Nabi, seolah-olah itu pikiranku, hati nuraniku, seolah-olah ada itu surga, ada itu neraka di hadapanku. Seolah-olah perasaannya, maksudnya nilai kedalaman imannya. Sehingga hatiku selalu merasa takut, merasa sedih, merasa cinta, merasa rindu kepada Allah dan hari akhirat, dan rindu kepada baginda Rasul. Dia bertanya begitu kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar juga mengatakan, tapi setelah itu saya keluar, saya pergi ke lingkungan urusan dunia saya, keluarga saya, pekerjaan dunia saya, akhirnya semua itu hilang. Ini yang menyebabkan Hanzalah mengatakan, wahai sahabat As-Siddiq, saya sudah munafik. Lalu Abu Bakar mengatakan, kalau begitu saya juga sudah munafik. Bayangkan, pengakuan diri. Datang Hanzalah dan Abu Bakar menghadap kepada baginda Rasulullah, ceritakan tentang hal yang demikian. Lalu Nabi mengatakan, sekiranya engkau tetap istiqomah di mana dan kapanpun engkau berada, dan hatimu selalu berada di dalam lingkungan akhirat, hatimu selalu mafi qalbi ghaira illallah, di dalam hatimu tidak ada segala sesuatunya selain yang ada hanya Allah, maka niscaya malaikat akan selalu menyertaimu dan mendampingimu. Ini kata Nabi. Tapi kita yakin As-Siddiq dan Hanzalah itu orang yang ahli surga. Tapi di sini pelajaran yang bisa kita ambil jamaah, sifat ketawaduannya, pengakuan dirinya. Saya ulang 3 kali,
pengakuan dirinya yang tidak membanggakan dirinya. Sebenarnya banyak. Umar pun demikian, mengaku dirinya bukan orang baik. Padahal siapa dia? Al-Faruq. Orang yang sekarang yang makamnya berdampingan dengan makamnya baginda Rasulullah. Yang dulu dia penjahat keras berat. Tapi dengan hidayah tarikan Allah akhirnya menjadi ahli surga. Jadi ini saran saya kepada saudaraku, para ahli ilmu, jangan kita ini mempunyai sifat dakwah untuk langsung menghantam, menghujat, mengecam, dan langsung menghukumi kamu orang tersesat dari jalan Allah. Jangan langsung kita cepat seolah-olah kita dengan ucapan kita mau menarik mereka, menjerumuskan saudara kita ke dalam azab api neraka. Padahal itu dari mulut pemikiran kita. Kita bukan Allah. Dakwanya Rasul kasih sayang, doa bid-doa, bukan melaknat, bukan mengecam, bukan menjerumuskan saudaranya kalau beda paham, menjuruskan ke dalam neraka. Umar selalu ingin mau bertanya kepada sahabatnya Huzaifah ibnul Yaman. Yang Huzaifah ibnul Yaman diberikan kasyaf. Istilah tasawuf adalah orang yang bisa dapat membaca karakteristik sifat manusia. Ya, ada orang yang punya kelebihan begitu. Tapi ini ada juga orang sebagian tidak percaya. Padahal itu ittaqu firasatul mu'minin. Firasatnya orang mukmin itu fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Hati-hati, waspada engkau dengan firasatnya orang yang beriman. Karena kadang dia bisa diperlihatkan dengan kebesaran nurnya Allah. Firasatnya tajam. Ada orang begitu. Bahkan kata-katanya itu mustajab. Istilah bahasa kewalian pahit lidah. Kalau dia ucap, dia berdoa langsung mustajab. Beliau apabila datang, maksudnya Umar datang menghadap kepada Huzaifah ibnul Yaman. Wahai sahabatku, yang engkau diberikan gelaran oleh baginda Rasulullah, sang peneliti daripada sifat kemunafikan. Apakah ada sifat tanda-tanda sifat kemunafikan di dalam diriku? Ya, bayangkan. Saya mau tahu, mungkin masih ada sifat munafikku, masih ada sifat baikku, masih ada sifat jelekku. Allah Karim. Makanya beliau Umar berkata, khairul ashabi ala man dalla bi khairikum. Sebaik-baik sahabat itu adalah mereka yang selalu menunjukkan kepada kamu kepada jalan kebaikan untukmu. Jadi ini perlu kita pahami saudara sekalian. Kalau ada seorang hamba yang mengaku diri, saya ini pendosa, saya ini banyak salah, saya ini banyak hilaf, saya ini tidak lepas daripada segala sesuatu yang membuat Allah murka kepada saya. Jangan kita langsung menuduh kamu itu sudah melampaui batas. Tidak ada. Para sahabat punya sifat begitu. Salah penilaian bahasa ini seperti yang judul saya tulis, yang saya sampaikan tadi, pengakuan diri.